Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rabi Alaili dengan NPM 24782094. Di sini saya akan memberikan hands on. Di sini diberikan tugas hands on, yaitu menampilkan, menjelaskan dan menjalankan setiap script yang digunakan gitu ya. Kayak yang pertama di sini inventory.yaml, lalu redstate.yaml, lalu deploy, gather, dan check gitu ya. Oke, kita langsung saja ke yang pertama, yaitu inventory gitu ya. Oke, sebentar. Nah, oke. Inventory.yaml. Oke, kita bisa lihat di sini kita bisa lihat di sini inventory-nya ya. Nah, di sini ada Ansible hostnya yaitu 10.0.137.139 itu IP router ya, router 1. Lalu user SSH-nya yaitu Robi. Lalu passwordnya Robi. Ansible Network OS yaitu iOS. Lalu Ansible connection-nya network CLI. Di sini enable become password Robi ya. Oke, nah di inventory ini isinya ya informasi dari router dan switch gitu ya, yang digunakan pada VNet Lab kayak IP di sini kan, lalu username, password, serta metode koneksi network CLI melalui SSH gitu ya. Kenapa sih penting gitu ya? Karena Ansible tahu perangkat mana router dan mana switch gitu ya, memungkinkan pemisahan task berdasarkan grup juga gitu. Oke, lalu kita cek apalagi di sini desired state ya. Oke, kita cap aja. Nah, di desired state ini fungsinya ini digunakan untuk menyimpan konfigurasi target atau desired state-nya gitu ya. Pada praktikum ini desired state itu meliputi hostname, perangkat, konfigurasi VLAN 94 dan 2094 sesuai NPM saya gitu ya. Saya kan 2478209 gitu ya. Ujungnya kan 94 ya. Lalu loopback di sini juga 94 mengikuti NPM saya. Oke, lalu lanjut. Desired sudah, lalu kita ke deploy ya. Deploy config. Kita cek di sini get deploy config. Oke, terlihat di sini yang pertama di sini kita lihat dulu mana tadi. Oke, wait. Nah, di sini ada namanya ya. Name. Di sini set name, lalu host, getter fact no, parse files, desired state YAML. Task ini digunakan untuk memastikan hostname perangkat gitu ya, sesuai dengan desired state-nya gitu kan.
Ansible akan mengatur hostname router dan switch berdasarkan nama yang telah didefinisikan gitu ya sebelumnya. Lalu di sini kita lihat konfigurasi VLAN ID ya. Konfigurasi VLAN pada switch ya, ini namanya konfigurasi VLAN or switch. When switches in group names iOS VLAN config VLAN ID item VLAN ID gitu ya. Nah, task ini hanya dijalankan pada perangkat switch gitu ya. Modul iOS VLAN digunakan untuk membuat VLAN 94 dan VLAN 2094 ya. Sesuai dengan desired state dengan parameter merged gitu ya. VLAN lalu akan dibuat jika belum ada tanpa menghapus VLAN yang lain gitu. Jadi dia langsung ngebuat aja tanpa menghapus VLAN yang sudah ada gitu ya. Oke. Lanjut kita ke konfigurasi loopback pada router. Nah, di sini. Konfigurasi loopback pada router sama ya tadi namanya configure loopback on router ya. Konfigurasi loopback di router. When router in group names iOS config. Oke. Task ini hanya dijalankan pada perangkat router doang, khusus router ya. Interface loopback dikonfigurasi menggunakan modul iOS config dengan parameter parents agar perintah dieksekusi langsung dalam mode interface. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan kompatibilitas dengan iOS V pada Pinetlab. Oke. Lalu kita sekarang mengecek getterfacts ya. Getterfacts.yaml. Oke, kita cek cat getterfacts.yaml. Oke. Pada tahap 4 di sini getterfact ya. Oke. Di sini namanya getterfact device fact ya. Host host all getfact no. Tasknya di sini nama getter iOS facts. Lalu iOS fact getter subset gitu ya. Min register device facts. Name save facts to file, lalu copy content device fact to nice JSON. Jadi jadiin file JSON di sini ya. Dari device fact jadiin ke JSON gitu ya. Lalu di sini ada show VLAN on switch ya, memperlihatkan VLAN di switch. Switch in group names iOS comment. Jadi memperlihatkan VLAN pada switchnya gitu ya. Lalu di sini komennya show VLAN brief biar nampil gitu ya. Nah, lalu di router kita pakai show IP interface brief biar ngeliat loopbacknya itu ada apa enggak gitu ya. Oke, baik, lanjut kita ke cek ya. Cek compliance. Lalu kita coba cat cek. Nah, oke. Pada tahap ini mana sih tadi? Nah, pada tahap ini dilakukan pengecekan VLAN pada switch untuk mematikan VLAN 94 dan 2094. Memastikan ya. Memastikan VLAN 94 dan 2094 telah dibuat sesuai dengan desired state-nya gitu ya.
Lalu mengecek loopback juga, show IP interface brief. Mana kita lihat. Nah, di sini wait. Nah, ini show VLAN brief. Show VLAN brief. Nah, di sini nih dia mengecek loopbacknya ya. Sama seperti tadi, yaitu mengecek loopback. Perintah ini digunakan juga untuk memastikan interface loopback 94 telah aktif gitu ya. Jadi kita bisa ngecek misalnya dari router gini emang beneran aktif nggak sih gitu kan. Emang beneran ada nggak gitu loh, apa namanya, loopbacknya gitu kan. Oke, kita tunggu coba. Oh, sedikit tinggal ya. Oke, sepertinya jaringannya nge-lag di sini. Kita tunggu dulu jaringannya sampai sedikit normal ya. Oke, kita coba masuk ke router di sini. Apakah bisa? Nah, gini aja. Apakah bisa? Nah, sedikit nge-lag jaringannya. Coba. Oke, cek compile tadi. Kita ngecek di sini tetapi jaringannya nge-lag. Kita lewat sini, kita sorry. Sepuluh nol 137 39. Oke, password Robi. Kita cek show IP interface brief. Sama juga nih. Nah, di sini nih ada ya. Loopback 94 10.94.94.1 ya. Berarti menandakan loopback di sini tuh aktif ya. Di sini nih up semua ya. Oke. Lalu kita coba ke switchnya sih. Apakah emang sudah dibuat atau belum? Oke, kita cek show VLAN brief. Nah, di sini ada ya VLAN 94. Oke, aktif. Nah, oke. Ya. Nah, saya pikir penjelasan dari file-file ini sudah cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.